Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa zid wa atim wa an'im wa tafadhal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadika wa ashrafi ubadik as'atil rabbi wal ajam wa imam taibata wal haram wa tarjuman bilisan al-kitab wa man ilmi wal hikmi wal hikmati wal hikami abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina sallallahu alaihi wasallam وشرفا يا رب زد وشرفا يا رب كرما وعظيما ورفعة ومهبة وبرا وسلم ربا وتبارك وتعالى أن الفخر العلي وقدر الجليل سادتنا وإمامنا وموالينا أبي بكر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. فتح بالقبول تمام كل سول نيل كل معمول مبارعا من اللغو والفضول إلى حضرة سيدنا رسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا في الدين خصوصا لمؤلف هذا الكتاب فضيلة الشيخ محمد نواوي بن شيخ عمر بن شيخ عربي البندني ومتنه وثم إلى روحي الحبيب عبد القادر الفقيه ثم إلى روح الحبيب عبد الله الفقيه ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن حسين الشام العطاس ثم إلى روح سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني وثم إلى روح الحبيب سجاب بن مهدي بن شوقر بن سالم ثم إلى روح عمدة المفتي والمستفتي فضيلة الشيخ معلم كي هجي محمد شافي هذابي بن هجي محمد صالح رائدي وثم إلى روح أبو ياكي حجي عبد الحامد عبد الحليم الداري ثم إلى روي أبو ياكي حجي الدين بن صديق ثم إلى روي أبو ياكي حجي تبابس منصور مأمون ثم إلى روي أبو ياكي حجي عبد الصامد بن حجي محمد ثم إلى روي أبو ياكي حجي أبو ياكي مهدي بن حجي آمن وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعاد الله علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة وبنية أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين بأن الله أن يناور قلوبنا وقوالبنا من نور الإيمان والإسلام والعلم والعمل بجاه سيدنا ولد عدنان صلى الله عليه وآله وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa tharul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Al-hadi asyara ijtinabu mubtilatis sholatil atiyati fi jami'i sholatihi falau lam ya'lam bitilkal mubtilati illa ba'da faraghihi minas sholati wajabat alaihi al-i'adatu. Na'am law mata qabla ilmihi bitilka fal marjuhu min fadlillahi ta'ala adamu mu'akhadatihi bihi fil akhirati ma'a wa'dihi ta'ala biraf il khata'i wan nisyani an hadhil ummati. Al-hadi asyara, adapun yang ke-11 syarat daripada syahnya salat, ijtinabu mubtilatis sholatil atiyati, menjauhkan segala yang membatalkan salat al-atiyati, yang akan datang penjelasannya. Nanti setelah bab ini ada pembahasan hal-hal yang membatalkan sholat. Fi jami'i sholatihi, pada semua sholatnya. Jadi apa yang membatalkan pada sholat fardu berarti membatalkan pula pada sholat sunnah, bentuk sholat pokoknya. Jadi yang kedua, yang ke-11 menjauhkan dari segala yang membatalkan sholat. Falau lam ya'lam, bisa dibuat. Falau lam ya'lam bitilkal mubtilati, jika orang yang sholat tidak mengetahui hal-hal yang membatalkan sholat. Ini repot nih kalau yang sholat nggak tahu hal-hal yang membatalkan. Tolong di garis bawah ini boleh. Falau lam ya'lam bitilkal mubtilati, maka jika orang yang sholat tidak mengetahui segala hal yang membatalkan sholat, illa ba'da faraghihi, melainkan tahu yang membatalkan sholat itu setelah sholat. Jelas nggak? Waktu sholat belum tahu yang membatalkan sholat apa aja. Udah rapi sholat baru tahu yang membatalkan sholat apa aja. Jelas? Jelas? Wajabat alaihi i'adat, wajib atas orang yang sholat mengulang sholatnya. Pertanyaannya, selama ini kita sholat, tetapi tahu nggak kita hal-hal yang membatalkan sholat? Kalau nggak tahu, yang kemarin-kemarin kita sholat wajib diulang tuh. Kalau kita lihat emang gampang, nggak gampang, nggak mudah. Makanya kalau kita menuju dalam surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun
Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan sekali-kali kamu mengikuti satu perbuatan yang kamu belum ketahui, termasuk sholat. Secara kontekstual ayat ini menginformasikan apa? Kalau kita mau mengerjakan sesuatu, apalagi ibadah, harus tahu dulu seluk-beluknya, rukunnya, syaratnya, termasuk yang membatalkannya. Ya, saya ulang. Falau lam ya'lam bitilkal mubtilati, maka jika orang yang sholat tidak mengetahui hal-hal yang membatalkan sholat, illa ba'da faraghihi minas sholat, kecuali orang yang sholat sesudah selesai sholat, ya, baru mengetahui, wajabat alaihi i'adah, wajib atas orang yang sholat yang baru mengetahui setelah sholat hal-hal yang membatalkan sholat, mengulang sholatnya kembali. Sampai sini ada yang bertanya, silakan. Sebelum saya lanjutkan yang berhubungan dengan ini ya, kecuali nanti setelah selesai bebas. Intinya, kalau mengetahui hal-hal yang membatalkan sholat setelah sholat, sholatnya wajib diulang. Naam, ya demikianlah ketentuannya. Lau mata qabla ilmihi, namun jika meninggal dunia orang yang sudah sholat nih, tapi tidak mengetahui hal-hal yang membatalkan sholat, qabla ilmihi itu sebelum mengetahui hal-hal yang membatalkan sholat. Ini orang sholat tetapi belum mengetahui hal-hal yang membatalkan sholat, dia meninggal. Bagaimana? Menurut Syekh Nawawi, bitilkal fal marju, maka dalam kasus ini diharapkan min fadlillahi ta'ala, dari karunia Allah Ta'ala, adamu mu'akhadatihi, agar Allah tidak memberikan siksaannya terhadap orang yang sholat yang tidak mengetahui hal-hal yang membatalkan sholat fil akhirati, di akhirat kelak, ma'a wa'dihi, beserta janji Allah Ta'ala, biraf'il khata'i, untuk mengangkat khata'i, dosa-dosanya, wa nisyani, dan kekhilafannya, min hadhil ummati, dari umat ini. Ya kalau begitu tinggal berharap belas kasih Allah. Tapi nggak boleh juga, mumpung badan masih sehat, ya, hayat masih ditanggung badan, wajib mempelajari. Makanya yang saya bikin sedih, orang udah sholat bangganya kenapa? Udah sholat, tetapi ketika dia teliti apakah sholatnya sudah benar sesuai dengan syariat, sesuai dengan fikih atau belum. Kalau belum, seperti tadi ini, orang sholat tapi nggak tahu yang membatalkan, kan berarti sholatnya nggak sah. Ketika dia sudah tahu, dia wajib mengulang. Seandainya butuh waktu 3 hari untuk mengetahui, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi konsekuensinya ketika sudah mengetahui, wajib mengulang. Saya jadi interaktif nih. Ayo, apa aja yang membatalkan sholat? Belum lebih sih, tapi nanti ada. Terbukanya aurat salah satunya, baik laki-laki maupun perempuan. Apalagi? Jangan gitu bahasanya. Keluar sesuatu
dari kemaluan depan dan kan umum keluar, bukan tuntut aja. Biar gampang ya. Apa lagi? Iya, ketua diskus kan hilang akal, lagi sholat atau akalnya hilang, batal. Apa lagi? Ini apa nih? Apa? Berbicara, ya, berbicara walaupun dengan satu kalimat orang paham, batal. Misalnya, orang paham nggak? Apa tuh? Ngeluh, batal. Terus bergerak 3 kali berturut dalam satu batal. Tapi yang masuk gerakan besar. Kalau begini enggak. Ya, gerakan besar satu juz'u, satu bagian. Itu dia. Latah enggak, karena latah enggak disengaja. Spontanitas, refleks. Saraf. Kalau penyakit nggak jadi masalah. Seperti penyakit itu Muhammad Ali apa namanya? Parkinson. Itu kalau Parkinson orang yang menderita Parkinson nggak masalah, karena penyakit uzur namanya, ilak. Itu diantaranya ya. Baik. Ats-tsani asyara, yang ke-12, syarat sahnya sholat, ma'rifatun kaifiyatiha, harus tahu, mau laki kek, mau perempuan, mau muda, mau dewasa, mau tua, harus mengetahui tata cara tata caranya tuh dari takbir sampai salam. Makanya sholat kalau kita artikan secara bahasa apa? Lugatan. Sholat itu ad-du'a, doa, permohonan. Karena dalam rangkaian sholat kan banyak permohonan. Rabbighfirli warhamni wazbur warfa, atau salah satu diantaranya. Cara etimologi. Sedangkan kalau ditinjau pengertian sholat cara terminologi, istilahan bahasa agama apa? Awaluhu bitakbir wa akhiruhu bitaslim. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi orang yang sholat harus mengetahui tata caranya. Tata caranya ruku, tata caranya sujud i'tidal, tata caranya sujud. Harus tahu. Walaupun yang lain penyerta aja, dan itu hukumnya sunnah, tapi sunnahnya dikuatkan. Seperti gini, ketika takbir itu kita ruku, antara ucapan dengan perbuatan harus serasi. Jelas. Berdiri mau ruku, Allahu Akbar, tasbarnya pas rukunya sempurna. Jangan Allahu Akbar, rukunya belum paham. Begitupun ketika sami Allah i'tidal. Ketika i'tidal ini kan ruku. Nah, terus serasi sami Allahu liman hamidah. Jangan sami Allahu liman hamidah. Ini belum berdiri sempurna. Kayak orang makan sambil jalan. Sujud pun begitu. Jelas. Itu kaifiat tata cara. Terlebih lagi salam yang salah persepsi. Ya. Bukannya salah, bukan. Artinya yang baik. Tata cara yang baik salam itu, kalau kita perhatikan secara konteks, salam itu assalamualaikum. Kum itu kalau dalam bahasa Arab, dalam ilmu syaraf, kum itu dhamir mukhatab. Dhamir mukhatab itu membutuhkan lawan bicara.
Makanya ketika kita mengucapkan salam, kumnya iltifat, nengok, assalamualaikum. Karena kumnya nih kalau kita imam, kumnya buat makmum yang kanan. Ntar yang kanan buat saf yang kedua, ketiga, sampai saf yang terakhir. Lalu saf yang terakhir sama ibaratnya dengan orang yang sholat sendiri. Kumnya buat siapa? Buat malaikat, buat jin muslim. Makanya dalam kitab Maraqil Wudiyah ada tata caranya, fungsinya diajarkan tuh sama Syekh Nawawi. Ya. Jadi pas salam, kumnya yang nengok. Assalamualaikum. Nah, gitu. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan assalamualaikum, kumnya dilolong. Baru warahmatullah. Itu nggak sesuai dengan kalimat kum, nggak sesuai dengan konteks assalamualaikum. Jelas? Nah, itu salah satunya kaifiat. Banyak sebenarnya, ya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Tapi boleh sih saya informasikan. I'timad. Nah, ini orang yang jarang. Apa yang i'timad? I'timad kita mencengkeram bumi saat perpindahan akan berpindahnya rukun atau rakaat yang satu dengan rakaat yang lain. Sunnah i'timad, sunnahnya muakkad. Jadi kalau kita salat nih, ini udah sujud kedua, kan bangun, Allah, jangan langsung berdiri. Nah, kita i'timad nih. Jelas gak? Benar. Nih. Ini udah sujud kedua nih. Allah, tekan. Ini namanya i'timad, sunan, agak bongkok. Jadi seakan-akan kita tahu sama Allah. Ada filosofinya kalau dalam kitab Maraqil Wudiyah. Jadi dari sujud kedua, Allah. Ini i'timad. Kalau begini di sujud kedua, Allah, makruh. Kalau langsung berdiri. Makanya gimana sholat yang sempurna kalau yang makruhnya aja masih di. Makanya kata Nabi, al-ilmu bitta'allum, ilmu itu pelajari, bukan didengar. Jelas ya? Termasuk yang di bahasa sekarang diviralkan oleh Tuan Guru Allah yarham Muallim Syekh Hedami, sedekap tuh ketika kita sami Allah liman hamidah. Kebanyakan orang kan irsal, ya, karena menjaga taharruk, bergerak-gerak. Ketika dia irsal melepas tangan, jadi bisa ruku, sami Allahu liman hamidah. Ini sunnah nih. Karena ada hadis dari riwayat Ibnu Majah, ketika i'tidal kembalilah seperti awal kamu sholat. Awal kita sholat gimana? Begini apa begini? Sekedar kanan. Jadi sami Allahu liman hamidah. Jangan salah. Ya, bukan nggak boleh. Dikhawatirkan kita jadi ikhtiyat, berhati-hati. Dikhawatirkan kalau kita irsal, kita bergerak. Gini. Sami Allahu liman hamidah, atau sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu was-sama. Batal enggak? Batal. 3 kali lebih. Karena ini masuk berat besar. Enaknya ngaji ya. Enaknya di mana? Ngapa ngadu dulu lagi? Tahu Ustaz Ahmad. Baik, kita lanjut.
bi an ya'rifa a'maluha, dengan cara mengetahui amal-amal dalam sholat. Apa sih amal-amal dalam sholat? Kitabnya aqwalan wa af'alan, terdiri dari segala ucapan dan perbuatan. Harus tahu dari doa iftitah sampai kita salam. Wa tartibuha, dan tertibnya harus tahu. Urut, kalau tertib itu nggak boleh dilongkap, nggak boleh diloncat. Kama ya'ti, sebagaimana akan datang penjelasannya. Fa makna kaifiyati, maka makna kaifiyat di sini apa sih? Maknanya kaifiyat secara bahasa, kaifiyat itu tata cara. Kaifiyat itu hiya adalah as-sifatul hasilatu, sifat yang dihasilkan min tarkibil arkan, dalam pelaksanaan rukun-rukun. Jadi gimana kita mau melaksanakan sholat dengan baik, dengan cara yang baik, kalau rukunnya kita tidak laksanakan? Makanya dari awal dalam kitab ini sudah kita bahas masalah rukun. Ada berapa? Ada berapa? 11 atau 9. Harus tahu tuh. Ente nggak tahu kagak sah sholatnya. Ini ada, wajib ngulang. Jangan rukun, nggak tahu yang batalin sholat aja harus ngulang. Mau nggak mau harus tahu biar nggak ngulang. Lihat bagan. Itu ada bagan kan? Ya. Saya baca dari kanan ini. Ini gampang. Jadi kalau saya perbesar, mungkin ntar Ustaz Maulana bisa atau Ustaz Ahmad di scan, diperbesar, dibingkai, taruh di rumah. Ya, ini setiap hari dilihat aja. Insya Allah mudah-mudahan cepat hafal. Lihat, syurutu sihati sholati itna asyara. Jadi bagan atau diagram ini merupakan kesimpulan dari pembahasan syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat ada 12. Toharatul mahmul. Yang pertama, apa sih toharatul mahmul? Benda yang dikenakan. Wal mulaki bin najasati, toharatul mahmul, kesucian benda yang dikenakan. Wal mulaki minan najasati, dan bertemunya dari berbagai macam najis. Harus suci. Jadi harus suci dari benda yang dapat membatalkan sholat kita. Yang kedua, ke bawah, toharatul a'dha'i, suci anggota minal hadatsaini, dari dua hadas besar hadas. Yang ketiga, dukhulul waqti, masuknya waktu. Jangan coba-coba sholat sebelum waktu, kagak sah. Yang keempat, satrul auratis sholat, menutup aurat dalam sholat. Yang kelima, istiqbalu ainul qiblah, menghadap zatnya kiblat. Sudah dibahas tuh. Jadi ini sih rangkuman aja. Yang keenam, syarat sahnya sholat Islamul musolli, orang yang sholat harus orang Kristen kagak, orang kafir kagak salah. Yang ketujuh, aklul musolli, orang yang sholat harus berakal. Orang gila wajib nggak? Orang gila sholat sah nggak? Enggak. Yang kedelapan, naqaul musolli anil haidi wan nifas. Ini khusus buat wanita. Suci orang yang sholat dari haid dan nifas. Yang kesembilan, i'tiqadus sholati,
meyakini sholat al-mafrudati fardhan. Harus meyakini kalau yang fardu ya fardu, jangan yang fardu dianggap sunnah. Yang ke-10 ada mu'tiqadi rukni sunnatin, meniadakan keyakinan rukun itu sebagai sunnah. Jadi kalau orang yang sholat menganggap rukun itu sunnah, sholatnya batal. Salah satu rukun sholat, salah satu aja, nggak usah 19-nya, nggak usah semua. Salah satu rukun sholat apa? Fatih, membaca suratul. Lah ada orang sholat nih begini, ya mah sunnah hukumnya, batal sholatnya. Menganggap rukun sebagai sunnah batal. Yang ke-11 istinamu mubtilati shalah, menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Yang ke-12 ma'rifatu kaifiyat, harus tahu tata caranya. Tanggung arkanul wudu. Sekarang kita bicara rukun wudu. Sittatun, ada 6. Rukun wudu ada 6. 1 niyatu bil qalbi. Niat dalam di mana niatnya? Ketika membasuh muka. Nih yang kedua, ingisalul wajhi. Niat ketika membasuh muka. Yang kedua membasuh muka. Yang wajib aja nih, ya. Jadi kumur-kumur istinsyak air kayak itu. Jadi kalau mau wudu begini. Jadi afdalnya tuh ya antara kumur-kumur dengan istinsyak bareng. Jadi yang satu kumur, yang satu masuk, bisa nggak? Udah nyoba belum? Jadi gini, yang mulut ngirup, yang ini masuk. Ntar ini buang. Habis kumur-kumuran kita buang tuh. Yang ini hidung buang, namanya istinsyak. Masukin istinsyak. Afdal tuh daripada kita kumur-kumur. Baru hidung. Jadi ada beberapa penggabungan yang disunatkan dalam wudu. Seperti telinga. Membasuh telinga ya, menurut arba'atul madzhab, 4 mazhab, itu bukan dengan air yang baru. Kalau kita kan enggak. Awalnya orang berwudu, ketika berwudu ya udah diambil air yang baru, dia basuh telinga. Padahal menurut 4 mazhab, membasuh telinga dalam keadaan basah ketika kita membasuh nih kepala. Jadi gini, mohon maaf, kan basuh kepala abdolnya kalau Imam Syafi'i sah di mana tumbuh rambut, tapi abdolnya sepertiga. Jadi langsung jelas. Tadi bahasnya itu dalam wudu ada. Yang ketiga, rukun wudu ingisalul yadaini ma'amir faqain, membasuh kedua tangan, ini tangan ya, ma'amir faqain, ini sikut, batasnya sampai sikut, tapi abdolnya ini yang disebut ghorra, orang yang melebihi basuhan dari sikut ke atas, ghorra. Sedangkan muhajjalin orang yang melebihi basuhan kaki di atas mata kaki. Orang yang melebihi basuhan ketika wudu pada saat membasuh tangan melebihi sikut namanya ghorra, yang kaki melebihi mata kaki namanya muhajjalin. Nanti di yaumul qiyamah dia akan mengeluarkan sinar. Makanya kalau wudu jangan kasih sikut, lebihin dari sini pangkal. Jadi gitu. Kayak orang ngasah golok gitu. Terang kiri gitu juga. Ya, lebih. Jangan ngepas kalau menurut faedah.
Yang kelima, ingisal rijlaini ma'al ka'bain, membasuh dua kaki serta dua mata kaki. Yang keenam, tartibul a'dha'il arba'ah, tertib pada 4 anggota wudu. Apa aja tuh yang wajib tadi? Muka, mencuci tangan serta dua siku, ya, membasuh kaki. Apa? Imsi lewat tadi. In misahi aqali ra'si. Yang keempat tuh, ya, menyapu kepala. Kalau di sini akal sedikit tingginya. Jadi gini, ketika membasuh kepala gimana tuh? Mama gini nih, boleh sah. Tapi abdolnya tadi, ya, abdolnya digabungkan dengan membasuh telinga, kuping. Arkanul ghusli, nah ini wajib apa? Al wajib kita ketahui, mandi hadas. Rukun mandi hadas besar ada 2. Niyatul biqalbi, niat di hati, ma'awali zikir, maksulin, mafrudin, disertai pada awal bagian yang dibasuh. Jadi Bapak Ibu kalau mau mandi nih, di mana jatuhnya air, disitulah letaknya niat. Jadi jangan nawaitu rob al hadasil nawaitu rob al janabah lillahi ta'ala baru jujur, gitu kan? Jatuhnya air ke anggota badan di mana aja, mau di paha, mau di kaki, di situ niat. Ketika air pas jatuh ke anggota nih, jadi niatnya kebanyakan kan niat dulu baru jelas nggak? Yang kedua, rukun mandi ta'mimul badani bil ma', meratakan seluruh badan dengan secuil aja. Nggak ada yang nggak kena air, kagak sah mandinya. Kalau mandinya nggak sah, sholatnya nggak sah. Ya. Yang terakhir, mubtilatil wudu'i arba'atun, yang membatalkan wudu ada 4 perkara. Khuruju ma kharaja minal qubur wad dubur, keluar sesuatu dari kubur, kemaluan depan, wad dubur, dan kemaluan belakang. Lamsul kuburi wad duburi di badan kaf, menyentuh kemaluan depan, kemaluan belakang dengan nih apa? Dengan telapak tangan. Kalau begini, misalnya kemaluan, batal nggak? Nah, yang batal ini dengan telapak tangan. Yang ketiga, talaqai basyaratain dzikrun wa unsa ajnabaini kabiraini, berjumpanya 2 kulit laki-laki dan perempuan ajnabiyah. Ajnabiyah itu yang ada hubungan saudara. Kabirain yang kedua-duanya sudah besar, artinya sudah balik. Jadi kalau anak kecil nih belum balik, dia bersentuhan, baik yang sama bersentuhan dengan yang orang udah balik atau sama orang yang belum balik, nggak batal wudunya. Jelas? Yang terakhir, zawal tamyiz ila man makan hil kota duburihi wa ma hawlahu. Zawal tamyiz, hilangnya ketamyizan, artinya masa kanak-kanaknya hilang, ya, berganti masa balik. Illa kecuali man mumakkana hil kota, orang yang memungkinkan, ya, hilqata duburihi wa mahawlahu, artinya orang yang menyentuh kemaluan dan kitaran keliling dari dubur, nah itu kalaupun kepegang batal wudunya. Misalnya orang tua nyebokin bocah, nyebokin anaknya, batal nggak? Batal. Wallahu a'lam. Mubtilati arkanis shalah.
Tuh yang matlu ya, matlabu arkan salat. Sudah ada silakan. Kalau mau nanya ditulis gampang, kalau mau langsung silakan. Nanya aja. Kalau saya bisa sejak apa? Ya. Iya. Apakah keliru ketika ada ustaz yang bilang jangan terlalu merendahkan kepala karena menambahkan sujud? Enggak, kan beda. Kalau sujud mentok. Ini kan nggak mentok. Persepsinya beda. Kalau sujud mentok, ini sujud. Kalau masih segini belum sujud namanya. Belum sampai. Siapa dari tadi siapa? Makruh. Atau makin mengenal langsung sama apa? Makruh. Ya kali kan bicara hukum makruh, bukan nggak boleh, masih boleh, cuman sebaiknya tinggalin yang cukup. Itu kan abdulnya disambung dengan air mengusap kepala. Nah itu ada pendapat mengusap kepala itu kan sekali. Apakah abdul mengingat juga mengusap sekali? Kalau sekali dalam kondisi tertentu. Tapi bicara abdul 3. Misalnya nih kita mau berjamaah terhukum masbuk. Paham? Terhukum masbuk, tertinggal rakaat bersama ini. Kalau kita ambil 3 kan makan waktu, makin tertinggal satu-satu. Bukan palanya, umur 1, muka 1, boleh. Karena 1 udah memadai, udah menguburkan yang 3. Karena darurat. Kalau kita bisa jadi kalau kita 3-3-in semua dengan sempurna, ketinggalan beberapa rakaat. Sementara ketika berjamaah abdulnya ambil rakaat, segera ambil rakaat. Makanya boleh dipersingkat, ikhtisar, mempersingkat wudu boleh. Ya, sudah. Alhamdulillah hari jamaah sudah kita ikuti ala kita. Insyaallah kita mulai kita 2 minggu berikutnya ya. Minggu ketiga insyaallah. Ya. Mohon sekalian mohon kita istighfar yang pertama buat Allah kepada para dunia kemudian anak dari guru Ali Haji Abdullah Hasan tadi juga guru kerajaan yang tinggal dan kita dapat informasi tadi sebelum dimakamkan di kerajaan makam sana. Alhamdulillah dari beliau sempat saya salat hadiah buat dia. Mudah-mudahan guru Fatih banyak memberikan karena kondisi fisiknya beliau sakit juga. Kalau mana-mana bawa obat rupanya ada penyakitnya yang maupun beliau termasuk kena COVID. Tadi di salat jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti
beliau ada di mobil, nggak bisa masuk di dalam, tapi kalau dimakamkan di rumah di pulang saja, mudah-mudahan karena kita tahu beliau baik semua. Allah tempatkan dari pulang yang baik pula. Allah ampunkan dosa dan kesalahannya dan terima segala amal. Itu yang dia Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Itu malam ini untuk mengisi dari penjuru Pusari Ustaz Ahmad Nuryadi. Dari kemarin aku mengisi di pengen ngaji sama guru. Bilang sekali aja bawa supaya di streaming. Mudah-mudahan nanti yang ketinggalan ngaji bisa nolong. Kita tetap pengen kita. Makanya jarang-jarang ngaji, makanya jarang ngaji. Baca WA maksudnya. Ya. Wa